dan pelayan firman. Karena itu, aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu Theophilus. Supaya engkau Theophilus dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini surat Pak Lukas, wartawan Lukas ditulis hanya untuk satu orang, Theophilus. Jadi Anda belajar lagi. Jangan hanya karena kita dokter Anda tidak mau belajar. Kemudian semua surat Paulus, apapun itu, ditulis untuk oknum-oknum tertentu. Bukan untuk orang Kristen yang ada di Indonesia. Tapi hanya untuk oknum-oknum tertentu. Timotius untuk Timotius. Galatia untuk orang yang ada di Galatia. Filemon untuk orang yang ada di Filemon. Orang yang bernama kemudian Filemon dan seterusnya. Tidak ada itu surat-surat Paulus itu ditulis untuk seluruh umat manusia. Ada. Itu hanya untuk orang. Tapi itu hanya renungan buat saudara supaya mudah-mudahan Anda bisa sehat. Terus kepada Pak Dokter ini yang ilmunya masih jauh nihil. Jauh sekali. Tak ada kebenaran dalam otaknya. Kemudian saya ingin bertanya kepada seorang dokter. Ketika Yesus berkata di dalam penyelidikan Lukas yang dituliskan kemudian untuk Theophilus, apakah Anda percaya ketika Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab para nabi, yaitu kitab Taurat, kitab kitab Mazmur. Sekarang saya tanya kepada saudara sebagai dokter yang sok-sok lebih pintar daripada teman kita yang tadi. Kutanya sama saudara sekarang ini, pertanggungjawabkan titel Anda. Aku Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa harus tergenapi yang tertulis tentang Yesus di dalam kitab Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, di dalam kitab Mazmur? Karena jangan sampai saya tunjukkan nanti bahwa bukan Yesus yang disalib, Anda mewek, Anda lari kemana-mana. Saya tanya dulu, Anda percaya data ini? Kalau Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang ada di Mazmur, Anda percaya? Percaya. Percaya. Ada enggak Yesus pernah mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis di kitab Perjanjian Baru? Ada enggak? Bukan kitab Perjanjian Baru. Jadi saya tanya, yang tertulis tunggu Pak Dokter, tunggu. Saya tanya, Yesus mengatakan harus tergenapi tentang dia yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, nabi-nabi dan kitab Mazmur. Oke, Anda percaya. Sekarang ada tidak Yesus mengatakan, inilah perkataan yang kukatakan kepadamu wahai murid-muridku, ketika aku masih bersama-sama denganmu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Galatia, di dalam kitab Roma, di dalam kitab Efesus, dalam kitab Lukas, Markus, Matius. Ada nggak Yesus pernah mengatakan itu? Bukan seperti itu. Ada tidak? Tidak seperti itu. Saya tanya, ada tidak? Tidak ada. Tidak ada, bagus. Jadi, tentang penyaliban Yesus, itu tertulis di mana? Di Perjanjian Barukah yang harus digenapi, atau di Perjanjian Lama yang harus digenapi? Jawab. Baik, saya jawab. Karena dari tadi banyak ini saya catat. Mulai saya mana tanya, saya catat? simpel aja Pak Dokter. Saya tanya, menurut Yesus tentang penyaliban, ini yang harus tergenapi cerita yang ada di Perjanjian Lama atau cerita yang ada di Perjanjian Baru? Jawab. Oke, di Lukas 24, tunggu dulu. Kan Lukas 24. Kita bisa bicara. Pak Jumat kan tanya di Lukas 24. Jadi saya jawab di Lukas 24. Di kitab Lukas. Di kitab Lukas ada tertulis, ya kan? Ada tertulis. Lukas 24 tertulis ini apa tuh? Apa? 44. Kan Pak Juma kan tanya 44. Saya baca 44. Silakan. Okay. Silakan. Saya bacakan di Lukas 24 ayat 44. Iya, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kalau kita turun ke ayat 27, hal yang sama terjadi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi-Nabi. Kalau di Yohanes 5 ayat 46, apa yang ditulis oleh Musa, saya bacakan. Apa yang ditulis Musa tentang aku? Sebentar, Yohanes 5 ayat 46 saya bacakan. Yesus mengatakan sendiri, mengakui bahwa Musa menulis tentang Yesus. Yohanes 5 ayat 46. Ini nggak ada hubungannya ini. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Lalu di Lukas 24 ayat 46,
Masih di Lukas ini. Ini perkataan Yesus. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari ketiga dan bangkit pada hari ketiga. Itu tertulis di mana? Di Lukas 9 ayat 22. Saya baca Lukas 9 ayat 22. Ini data di Lukas 9 ayat 22. Lukas 9 ayat 22 tertulis, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tertulis juga di Matius 16 ayat 21, tertulis juga di Markus 8 ayat 31. Demikian. Oke. Ketika Anda mengurai Lukas 46, Anda harus mengambil data dari empat-empatnya. Saya tadi mengira Anda itu akan menunjukkan data pengakuan Yesus bahwa harus tergenapi apa yang tertulis di kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Ternyata nggak ada. Ada tertulis demikian. Masih Anda baca dari data empat-empatnya. Harus tergenapi tentang aku di dalam Taurat. Mana di dalam Taurat dia mati bangkit hari ketiga? Baik, saya jawab ya. Jadi silakan. yang tertulis di Lukas 22 ayat 44 itu, yang ditulis di Taurat Musa, di kitab para nabi dan kitab Mazmur itu ada tentang sebelum dia lahir, saat dia lahir, ketika dia mengajar, ketika dia mati. Itu. Tetapi ketika dia akan mati dan bangkit itu tertulis di kitab apa? Di kitab Injil, di kitab Injil Markus dan Lukas. Di mana Yesus menyebut kitab Lukas? Di mana? Nah, dan Yesus berkata sebelum Yesus mati di Lukas 9 ayat 22 tertulis. Saya sudah bacakan tadi. Perhatikan baik-baik. Lukas 9 ayat 22. Kan ini masih di Lukas ini cerita. Tadi Pak Juma kutip Lukas, saya kutip Iya. Saya tanya, saya langsung aja ke pokok poinnya, Pak Saya Dokter. baca. Poinnya aja langsung. Poinnya aja langsung. Saya baca poinnya. Di mana? Lukas 9 ayat 22 tertulis seperti ini. Lukas 9 ayat 22. Oke, sebentar. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu perkataan Yesus sebelum Yesus disalib. Oke, sekarang tunjukkan di dalam Taurat. Tertulis di mana ini? Bukan di Taurat. Yang tertulis di Taurat itu Lukas 24. Lukas 24. Makanya semuanya Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri. Nggak bisa. Harus Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri, nggak nyambung Pak. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Tunjukkan. Ya, yang ada tertulis mengenai Yesus di kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur sudah. Mana Tetapi tertulis mati bangkit pada ketiga? Mana? Tentang bangkit pada itu tertulis di Lukas 9 22, itu di Markus 8. Tidak disebutkan di kitab Lukas. Yang disebutkan di Taurat. Yang disebut Taurat. Pak Juma, tidak ada tertulis dikatakan Anda mulai miring. Bahwa di kitab Musa, di kitab para nabi dan kitab Mazmur aku disalib, bukan seperti itu. Berarti tidak ada. Lukas ini ngarang dari mana? Coba. Lukas ini ngarang dari mana? Kita baca tadi ya, ini. Saya tanya, Lukas ngarang dari mana? Hai Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menghitung satu berita. Saya tanya, nggak usah kayak gitu-gitu kali, Pak Dokter, nggak usah membodoh-bodoh kali orang. Saya tanya, di mana tertulis tentang Yesus yang harus digenapi sesuai dengan pengakuan pengarang Lukas, dia harus mati bangkit pada ketiga. Tunjuk di mana di Taurat. Baik. Saya bukan di Taurat. Jadi ini Yesus mengatakan di Taurat atau di Lukas? Baik, saya baca ulang di Lukas 24 ya, biar kita pahami sama-sama. Lukas 24 ayat 27 dulu. Lalu ia nggak usah ke menjelaskan 27, kepada itu mereka. sudah jelas. Kalau Anda membawa Lukas 24, 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Apakah Lukas nabi? Tanya dulu. Apakah Lukas nabi? Bukan, nabi itu Musa sampai Yohanes Pembaptis. Tidak ada nabi setelah Yohanes Pembaptis. Pak Dokter, berarti ya, kalau dikatakan segala kitab nabi-nabi, jangan Anda bawa kitab Lukas. Kalau Lukas bukan nabi, Pak. Kan yang Pak Juma baca kan kitab Lukas.
Iya, itu kan ku bilang wartawan tadi. Wartawannya mengatakan, melalui penyelidikannya, Yesus berkata bahwa Lukas mengatakan, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dalam dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi Musa sampai segala kitab nabi-nabi. Pertanyaan saya, kenapa Anda membawa surat kabar? Sementara Yesus mengatakan tergenapinya itu tertulis tentang dia mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Sejak kapan catatan wartawan disebut kitab nabi? Baik. Pak Juma kan memahami itu wartawan. Saya sudah jelaskan. Lalu apa nabi? Malaikat Gabriel. Jadi Lukas itu Anda akui nabi? Lukas itu murid Yesus dari 70 Nabi atau yang bukan? lain. Nabi atau bukan? Bukan nabi. Ya udah, jangan kau bawa. Jangan kau bawa. Jangan kamu bawa, Pak Dokter. Jangan kamu bawa buku-buku yang menceritakan Yesus mati bangkit hari ketiga. Karena Yesus tidak bercerita tentang buku-buku itu. Yesus cerita dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Seorang dokter nggak paham ini, lucu ya. Ini yang harus tergenapi kitab Nabi Musa sampai kitab para nabi-nabi. Yang Anda bawa sekarang ini dengan simbol kekristenan Anda adalah buku-buku dari wartawan tadi. Itu nggak dianggap sama Yesus. Apa? Anda nggak paham? Anda lagi bawa Yohanes 5 nomor 46. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Mana di sini? Sebab jika kamu percaya kepada Lukas, tentu kamu juga percaya kepadaku. Sebab Lukas menulis tentang aku. Mana? Ini Musa nih. Jadi Musa, Pak Dokter, yang harus menjadi rujukan. Tunjukkan ke saya di mana Yesus diceritakan di kitab Musa bangkit pada hari ketiga, di mana? Baik, saya jawab dari awal bahwa Lukas itu kan menyelidiki yang ditulis banyak orang. Sumber beritanya dari sorga, yaitu malaikat. Jadi firman Tuhan datang kepada Maria, diceritakan kepada banyak orang. Orang banyak itulah membuat berita. Berita itulah yang diselidiki dan dibukukan kembali. Yang kedua, malaikat berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus juru selamat Tuhan. Setelah itu mereka cek ke TKP. Dan setelah melihat Yesus lahir, maka para gembala menceritakan kepada banyak orang. Banyak orang itu menulis berita. Berita itulah yang diselidiki oleh Lukas, berita dari sorga. Lalu Ananias murid Tuhan mendapat penglihatan, mendapat firman Tuhan melalui penglihatan, sama seperti Saulus. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan dari Tuhan, sehingga tulisan-tulisan Paulus adalah berasal dari Tuhan dan diakui oleh Petrus murid Yesus bahwa banyak yang sukar dipahami. 2 Petrus 3 ayat 15-16 bahwa tulisan-tulisan Paulus adalah dari Tuhan. Pak, ada nggak di situ tadi Yesus mengatakan harus tergenapi di tulisan-tulisan pengarang wartawan ini, ada nggak? Kalau Pak Juma bernarasi, saya catat tadi, saya kilas balik semua. Sekarang yang saya tanya, ada tidak Pak Dokter yang saya hormati? Ayat 4 itu bercerita berbeda dengan Lukas 24 ayat 46. Yang saya tanya, ada tidak Yesus menyinggung kitab-kitab wartawan ini, ada nggak? Bukan wartawan, Pak. Ini kita beda. Terserah, pokoknya dia melakukan penyelidikan lalu menyusun cerita itu wartawan. Sekarang saya tanya. Menyelidiki berita dari sorga. Apa yang dilihat, apa yang disaksikan. Sekarang nggak usah Anda nipu dengan modal. Bukan, ada data-data tertulis. Yang Pak saya Juma, tanya, saya ada sudah tidak? Kenal Pak Juma 5 tahun. 5 tahun saya ikuti pola pikir, ayat-ayat yang Pak Juma tahu, saya udah catat. Sekarang pertanyaan saya apa, Pak Dokter? Ayat Pak Juma. Pak Dokter, pertanyaan saya apa? Pertanyaan Pak Juma saya tahu. Pak Dokter, pertanyaan saya apa, Pak Dokter? Pertanyaan saya apa? Firman, pertanyaan tahu. saya Bagaimana apa? Pak Juma menghujat, saya tahu. Titik koma pengetahuan Pak Juma saya tahu. Bagaimana ilmu Pak Juma tentang Alkitab saya tahu. Sekarang pertanyaan saya apa? Saya tahu. Pertanyaan saya apa? Pak Juma, pertanyaan saya apa?
Pertanyaan saya apa? Menafsirkan Pertanyaan Alkitab saya yang tidak apa? diyakini. Selama ini Pak Juma kan modal suara kuat. Gila, Suaraku dokter juga bisa gila, kuat. dokter gila. Saya tanya, bisa kuat pertanyaan saya karena apa? Saya sudah belajar 5 tahun. 5 tahun saya dokter, ikuti Pak Juma. cintaku. Pak Juma dengan suara Dokter keras, penyembah saya juga Yudas, bisa. tak pernah sehat Ayat-ayat yang Pak otak. Juma tahu, saya juga tahu. Sekarang Demikian, pertanyaan di saya dalam apa, nama Pak Yesus, Dokter? Seluruh ilmu gelap yang mendampingi Pak Juma dipatahkan dalam nama Yesus. Orang sedeng, Ilmu orang gelap, sedeng, ilmu iblis orang yang sedeng. mendampingi Pak Juma dihancurkan, dimusnahkan dalam nama Yesus. Roh penyesat yang ada di dalam Zulkifli M. Abbas dinyahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, tercabutlah seluruh ilmu-ilmunya Pak Juma yang menyesatkan orang yang percaya kepada Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Bakarlah seluruh kekuatan Pak Juma. Cabutlah seluruh ilmu-ilmunya yang menyesatkan orang yang percaya kepada Yesus. Dalam nama Yesus, demi Orang nama sinting, Yesus, orang dalam sinting, nama Yesus, penyembah dalam nama manusia, Yesus, dalam di nama Allah, Yesus, dalam nama Allah, Yesus, dokter gila, seluruh dokter pemahaman dalam Pak nama Juma Allah, dihapus orang dari penyembah ingatannya. Yudas ini Jika sudah itu gila. menyesatkan, terbakarlah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus Kristus. Memuntah. Berhenti ya, gini sifatnya dia. Enggak tahu hostnya juga tidur kayaknya. Demi nama Yesus. Kasihkan 5 main. tahun saya ikuti Kenapa, Pak Juma? Ayat-ayat orang yang gila ini dia ya, coba tahu, lihat. saya Orang gila ini, tahu. coba lihat. Dan dia memutar balik. Nah, orang gila ini coba lihat. Kepanasan dia karena ternyata Yesus tidak pernah menyentuh surat wartawan. Yang saya herannya nih Pak Dokter ini. Yang saya tanya apa gitu loh. Yang saya tanya apa? Orangnya berilmu. Tapi Oh, siapa bilang berilmu? Nah, oke kita melihat latar belakang pendidikannya ya. Tetapi Pasti sogo jadi dokter itu nggak mungkin. Tentu juga sih. kita bayar belum lihat- dia kita jadi lihat dokter. fiturnya. Kita belum lihat, pernah lihat ininya. Itu jelas apanya sih. pertanyaannya bahwa Jangan dia dokter palsu. Sampai kita para nabi-nabi. para nabi. Tunjukkan kepada saya. Di dalam nama Yesus, semua pemahaman Zulkifli Mampus pendeta dongo. Ini yang saya herannya nih. Aduh, kasihan, Ini kasihan. dokter Adi kan? Dokter Iya. Adi kan? Diumumkan dulu, Kanda. Semua pasien-pasien yang berobat sama dokter Adi tolong cabut, apalagi yang Islam, cabut dari dia. Masa mau diobat sama orang gila? Allahu Akbar. Ya silakan Kanda, silakan. Masa ada Harusnya dokter dia memahami. begitu? Artinya